got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Asyifah dari kelas 10 PPLG 1. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung lanjut saja kepada materi yang pertama, yaitu HTML. Pengertian HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yakni bahasa pemrograman standar yang dipakai untuk membuat halaman situs internet yang bisa diakses seseorang lewat browser untuk menampilkan berbagai informasi. HTML dibuat oleh tim Berdesli pada tahun 1989. HTML berfungsi untuk menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, memberi struktur dan informasi terkait dengan sebuah halaman web. Konten sebuah web tidak hanya terbatas pada teks saja, melainkan konten interaktif lainnya seperti video, audio, gambar, dan animasi dapat disisipkan dan dapat ditampilkan pada halaman web. Oke, sebelum kalian lanjut ke materi, alangkah baiknya kalian membuat dahulu folder baru, yaitu dengan cara open folder, lalu masuk ke desktop, terus kalian bikin folder dengan nama belajar HTML. Select folder, dan langkah selanjutnya yaitu kalian membuat file baru yaitu dengan cara file, kalian tulis index.html, enter. Struktur dasar HTML dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tag, elemen, dan juga atribut. Tag HTML adalah suatu penanda untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML yang berfungsi untuk memberi instruksi pada browser sebagaimana suatu objek ditampilkan berdasarkan tag yang digunakan. Objeknya bisa berupa video, audio, dan gambar. Yang kedua yaitu elemen. Elemen HTML adalah rangkaian dari tag pembuka dan juga tag penutup. Struktur dasar yang kedua yaitu atribut. Atribut yaitu berfungsi untuk informasi tambahan. Tag di dalam elemen head. Tag ini tidak akan ditampilkan di halaman browser kecuali tag title. Contohnya meta, title, style, script, dan juga link. Untuk lebih lanjutnya, mari kita terapkan satu persatu. Kalian bisa menggunakan tag HTML menggunakan kurung buka menghadap ke kanan, HTML kurung tutup, lalu kalian itu akan terisi secara otomatis. Kalian enter, lalu kalian bisa membuat head atau kepala dengan menggunakan kurung tutup menghadap ke kanan. Tulis head kurung tutup akan otomatis, lalu di enter. Kalian bisa membuat title kurung tutup. Kalian bisa menggunakan dengan nama belajar HTML. Lalu kalian enter lagi. Kalian bisa mengisi dengan body di sebelah di jajaran angka ke-6, yaitu body kurung tutup. Kalian bisa enter, lalu kalian bisa menggunakan H1 dengan kurung tutup. Untuk mengecek hasil kerja kalian, kalian bisa mengecek di live server. Untuk kalian yang belum mendownload live server, bisa langsung dicari di sebelah sini. Lalu kalian tulis live server
apabila kalian sudah mendownload, kalian ada kata uninstall. Tapi kalau misalkan kalian belum, ada kata install. Kalian tinggal install, ditunggu, dan bisa langsung digunakan. Dengan cara klik kanan, lalu kalian pencet open with live server. Lalu ini hasilnya. Untuk H1 yaitu artinya heading 1. Jika saya meneruskannya hingga sampai heading 4, itu ukurannya akan semakin kecil. Kita coba. Di sini kita akan menyalinkannya saja. Oke, kita tinggal ganti dengan H2. Bisa langsung buka di live server kembali. Nah, ukurannya maka akan semakin kecil headingnya itu. Kita akan coba dengan menambahkan link di sebelah head. Kita enter, lalu kita tulis link, kita tulis yang CSS. Nah, ini sudah terhubung dengan link. Tag di dalam elemen body. Tag ini akan tampil di halaman browser. Biasanya tag diletakkan di dalam elemen body. Contohnya yaitu untuk teks yaitu H1 sampai H6 yaitu dengan P atau paragraf. Untuk terstruktur yaitu dengan nav, section, footer. Dan untuk table yaitu dengan table, head, tbody, tr, th, dan juga td. Mari kita coba terapkan. Kita akan mencoba bagian teks yaitu dengan menggunakan P atau paragraf. Kita akan ketik sebelah sini, lalu kalian menggunakan kurung buka, P kurung tutup, lalu kalian tulis ini adalah paragraf. Kalian bisa langsung cek di live server yaitu menggunakan cara seperti tadi. Dan ya, betul, sudah ada. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan dengan yang terstruktur. Kita bisa menggunakan dengan nav, yaitu kita enter sebelah body, lalu kita tulis kurung nav, lalu kita tutup dan juga kita enter, lalu kita tulis dengan A bintang 3 atau A kali 3, enter. Kalian bisa langsung di enter lagi agar tidak capek ya guys. Kita enter lagi. Kita akan menggunakan home, lalu kita akan menggunakan about me, dan juga yang terakhir kita menggunakan kontak. Oke, kita bisa langsung lihat di live server. Ya, sudah ada. Di sini saya akan mencoba dengan menambahkan keterangan menggunakan pagar. Yang kedua pagar lagi. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan pagar lagi. Langsung saja kita open with live server. Ya, betul. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel border. Yang pertama kita enter, lalu kita ketik tabel border, lalu kita beri sama dengan, kita tuliskan 1, lalu kita beri kurung tutup, kita enter, lalu kita tulis tr kurung tutup, lalu kita enter, kita tulis th kurung tutup, kita
kita tulis nomor dan juga kita tulis sebelah sininya dengan enter di TH lagi, kurung tutup, kita tulis bahasa pemrograman. Yang selanjutnya kita tulis lagi TR diberi kurung tutup, lalu kalian enter, kalian tulis TD kurung tutup, kita tulis angka 1. Langsung kita enter lagi. Dalam kurung kita tulis TD lagi, kurung tutup, kita tulis JavaScript. Setelah itu sudah selesai, kita bisa langsung buka di live server. Ya, sudah jadi tabelnya seperti ini guys. Yang selanjutnya yaitu membuat list di HTML. List biasanya mengarah pada urutan sebuah kata yang di dalamnya terdiri dari poin-poin tersendiri. List dibagi menjadi dua, yaitu order list dan unorder list. Order list yaitu terurut dan juga unorder list yaitu tidak terurut. Cara menggunakannya yaitu dengan tag OL untuk order list dan UL untuk order list dan juga LI yaitu untuk mengisi item. Kita bisa coba satu persatu. Di sebelah sini kita tuliskan tanda siku dan juga kita tuliskan OL kurung tutup, yaitu kita enter, lalu di dalamnya kita isi dengan li diberi kurung tutup, lalu kita tuliskan saya, lalu kita enter, kita tuliskan lagi li nya diberi kurung tutup, kita tuliskan aku. Kita coba di live server. Ya, betul. Yang pertama yaitu aku dan yang kedua yaitu saya. Ini sudah terurut menurut abjad. Nah, sama juga dengan unorder list. Yaitu kita coba, kita tinggal ganti saja dengan UL. Lalu kita tulis lagi, ini juga perlu diganti dengan UL. Ini kita tukar posisi, kita kas saja Ctrl X, lalu kita simpan di sebelah bawahnya. Bisa kita coba, kita lihat lagi di open with live server. Dan ya, ini urutannya, yaitu ini terurut menggunakan apa yang telah ditulis sebelumnya. Oke, kita langsung lanjut saja kepada materi yang kedua, yaitu CSS. Apa sih CSS itu? Jadi, CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yakni bahasa pemrograman standar yang dipakai untuk mendesain halaman website yang bisa diakses seseorang lewat browser untuk menampilkan berbagai informasi. CSS diusulkan oleh Hakon Wilmli, yakni bekerja sama dengan tim Berners-Lee pada tahun 1994. Struktur penulisan CSS yaitu di sini ada selektor yang ditandai dengan H1 atau heading 1, lalu ada declaration yaitu berisi dua, yaitu ada property yang contohnya adalah color dan juga value isi dari property adalah blue dan juga seterusnya. Teknik penerapan CSS dibagi menjadi tiga, yaitu internal, eksternal, dan juga inline. Kita jelaskan satu persatu. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan color. Kita bisa menambahkannya di bawah title dengan enter, lalu kita isi dengan style, dengan siku, lalu style, di kurung tutup, lalu di enter, lalu kita tulis H1 dengan kurung kurawal, kita enter, lalu kita tulis color, lalu kalian bisa memilih color yang kalian ingin gunakan. Di sini saya akan menggunakan color berwarna pink. Nah, kita bisa langsung coba di open with live servernya, apakah sudah berubah atau belum. Dan ya, sudah berubah menjadi warna pink.
kita perlu merubah di dalam file sebelumnya, yaitu di dalam file index.html dengan menambahkan link CSS. Ini otomatis sudah terisi dari file sebelumnya ya guys. Oke, pada step selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah background yang ada di sini menjadi warna pink? Yaitu dengan cara kalian ketik body kurung kurawal, lalu enter, kita tulis background color, kita tulis background color, kita titik 2, kita tambahkan warna pink. Kita bisa langsung lihat di sini. Lalu, bagaimana sih cara mengubah tulisan di sini menjadi tidak warna hitam? Yaitu dengan cara kalian bisa menambahkan di index.html di bagian H2 dengan menuliskan style sama dengan kita tulis color dengan warna purple. Dengan menulis color titik 2 berwarna brown. Kita bisa langsung lihat di website-nya. Dan sudah berubah menjadi warna coklat. Selektor dengan ID ataupun kelas. Ini bisa disebut identitas. ID hanya bisa dipanggil satu kali, kelas bisa dipanggil berkali-kali. Kita akan lanjut menggunakan ID ataupun kelas. Kita bisa menambahkan nav kelas sama dengan kita dalam kurung navigasi. Lalu kita tutup dan kita enter. Lalu di sini kita akan mengedit beberapa yang ada di website, yaitu dengan menggunakan cara enter, lalu kalian tulis titik navigasi, kurung kurawal, kalian enter, lalu kalian tulis background color, kita memilih warna purple. Lalu kalian bisa tambahkan lagi di bawahnya dengan titik navigasi, lalu kalian A dalam kurung kurawal, kita enter, kita tulis color berwarna white. Color berwarna white. Lalu kita tambahkan teks decoration, kita hilangkan menjadi none. Oke, kita bisa langsung lanjut saja. Kita lihat di websitenya apakah sudah terubah ataupun belum. Dan ya, sudah terubah. Oke,
Oke, untuk step selanjutnya kita bisa menggunakan pagar, lalu paragraf, lalu kalian gunakan kurung kurawal, lalu kalian enter, kalian tulis color. Saya akan mengisi dengan warna cyan. Lalu kita kurung tutup. Di sini saya akan membuat pemisah antar kalimat, yaitu dengan menggunakan lorem. Kita gunakan if, tutup, lalu enter, kita gunakan paragraf, kita tutup, lalu kita tulis lorem, kita enter, lalu kita buat 2 lorem, enter, kita tulis lagi p, kurung tutup, tulis lorem. Kita lihat dan sudah terpisah. Tag, div, dan span. Tag ini tidak memiliki fungsi khusus, hanya berfungsi untuk mengelompokkan tag-tag div bersifat blok, artinya membuat garis baru. Tag span bersifat inline, artinya hanya di satu baris saja. Yang selanjutnya yaitu inline block, yaitu gabungan antara inline dan juga block. Opsi nilai width dan juga height, yaitu ada pixel, persen, sentimeter, dan juga lainnya. Properti dimensi, yaitu ada width, yaitu fungsinya mengatur lebar elemen, height yaitu mengatur tinggi elemen, min height yaitu mengatur tinggi minimum elemen, max height yaitu mengatur tinggi maksimum elemen, min width yaitu mengatur lebar minimum elemen, min width yaitu mengatur lebar maksimum elemen. Di sini saya akan mencoba dengan width, tingginya dengan tinggi 50 pixel, dan juga height-nya adalah 50 pixel. Lalu bentuknya yaitu akan kotak seperti ini. Komponen box model, yaitu di dalamnya ada konten, yang di atasnya lagi diisi dengan padding, dan di atasnya lagi ada border, dan juga bagian terluar adalah margin. Properti margin, padding, dan juga border. Margin yaitu margin top, right, bottom, left, dan juga padding. Padding yaitu ada top, right, bottom, dan juga left, dan juga border ada border top, left, dan juga bottom, left. Itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Overflow. Overflow terjadi apabila konten tersebut melebihi box yang disediakan. Pada default, overflow akan di-setel scroll. Overflow scroll yaitu box akan ditambahkan scroll. Overflow hidden yaitu ketika konten melebihi box, maka konten yang melebihi tidak akan ditampilkan. CSS float. Fungsinya untuk memposisikan sebuah layout halaman website. Float none tidak mengapung, float left mengapung di kiri, float right mengapung di kanan. CSS position. Position memiliki 4 properti, yaitu static, absolute, yaitu ketika menggerakkan elemen dengan posisi absolute, maka elemen akan bergerak sesuai dengan elemen parentnya. Relatif, yaitu ketika menggerakkan elemen dengan posisi relatif, maka elemen akan bergerak relatif terhadap posisi semulanya. CSS background. Background yaitu ada background color, image, prepared, dan juga position. Font styling yaitu ada color, text allegiance, text indent, text decoration, text transform, letter spacing, word spacing. Line height yaitu untuk mengubah atau mengatur spasi antar baris. Properti yang bisa dipakai yaitu normal, pixel, dan juga IM. CSS shorthand yaitu untuk orang-orang yang pandai menghafal, karena ini cukup sulit. Oke, kita langsung lanjut saja kepada materi yang ketiga, yaitu JavaScript. Apa sih JavaScript itu?
Jadi, JavaScript yaitu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi yang lebih interaktif dan dinamis. JavaScript merupakan salah satu teknologi inti dari World Wide Web dan bahasa pemrograman yang paling umum digunakan setelah HTML dan Cascading Style Sheet atau CSS. Variabel dan tipe data JavaScript. Variabel dalam JavaScript adalah tempat penyimpanan data yang memiliki nama unik. Variabel dapat diisi dengan berbagai macam nilai, seperti string, teks yaitu number, angka, objek, dan array. Tipe data dalam JavaScript adalah klasifikasi nilai yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Beberapa contoh tipe data diantaranya number, string, boolean, dan juga sebagainya. Operator dalam JavaScript. Operator dalam JavaScript adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel atau nilai dalam script. Operator berperan penting dalam mengendalikan pemrosesan dan aliran data. Dalam JavaScript, berikut ini merupakan operator dalam JavaScript. Dengan operator tambah, yaitu penjumlahan, dengan sama dengan A1 ditambah A2. Dan juga operator minus, yaitu menggunakan artinya berfungsi untuk pengurangan, yaitu sama dengan A1 dimin A2. Untuk operator bintang, yaitu berfungsi perkalian dengan A1 di bintang A2. Untuk slice, yaitu pembagian, yaitu A1 di slice A2. Untuk tanda pangkat, yaitu menggunakan A1 pangkat 2. Persen, yaitu menggunakan A1 di bintang bilangan persentase. Pengkondisian dalam JavaScript. Pengkondisian dalam JavaScript adalah pernyataan yang mengendalikan perilaku dan menentukan apakah potongan kode dapat dijalankan atau tidak. Beberapa jenis pengkondisian dalam JavaScript diantaranya pernyataan if dan juga else if. Perulangan dalam JavaScript. Perulangan dalam JavaScript adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Beberapa jenis perulangan dalam JavaScript diantaranya yaitu for, while, dan sebagainya. Fungsi dalam JavaScript. Fungsi adalah sekumpulan kode-kode JavaScript yang jika dijalankan akan menghasilkan atau mengerjakan suatu tugas tertentu. Oke, sebelumnya kita akan membuat folder baru, yaitu dengan cara open folder, lalu kita simpan di desktop, lalu kita tambah new file, new folder, dengan nama belajar JavaScript. Select folder. Yes. Lalu kita tambah file dengan nama index.html. Enter. Selanjutnya, kita bisa tulis HTML. Kita pilih HTML5. Lalu, di dalam bagian body, kita tulis H1. Kita tulis fungsi aritmatika. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan nilai input, yaitu dengan cara kalian enter, lalu kalian ketik input, lalu kalian pilih yang bagian atas, lalu kalian bisa ganti dengan ID sama dengan X. Tidak lupa kita tulis dan kita enter, tambahkan lagi input, lalu kalian bisa tulis dengan ID sama dengan Y.
Selanjutnya, kalian bisa enter, lalu kalian bisa menambahkan nilai P. Kalian enter, kita pilih bottom, kita tambah, kita beri nilai tambah. Selanjutnya, kalian bisa mengetik script. Jangan lupa ditutup. Kalian enter, lalu kalian ketik function. Setelah itu kalian ketik tambah. Kalian beri kurung, lalu setelahnya diberi kurawal. Kalian enter, kalian tulis var x sama dengan dokumen dot get element by id, lalu kalian tambah variabel x dot value. Kalian tutup, lalu kalian bisa mensalinnya saja menggunakan CTRL-C, lalu enter, kalian beri CTRL-F, kalian ganti menggunakan Y-nya saja. Enter. Selanjutnya, kalian bisa ketik dengan var z, lalu kalian beri sama dengan, kalian ketik var zain, lalu kalian beri x ditambah var zain y, tutup. Lalu kalian ketik lagi dokumen hasil tambah, hasil underscore tambah. Tidak lupa kalian titik, tulis inner HTML sama dengan Z. Selanjutnya, di sebelah bagian button, kalian bisa ketik on click, lalu kalian tulis tambah. Selanjutnya, kalian bisa enter, lalu kalian ketik sama dengan, kalian tulis span, lalu kalian bisa menuliskan span ID sama dengan hasil tambah. Selanjutnya,
Kalian bisa melanjutkannya dengan kurang, bagi, dan kali dengan cara disalin saja. Agar mempersingkat waktu, kalian cetak LC, lalu kalian enter, kalian cetak LF, lalu cetak LF, lalu cetak LF. Selanjutnya, kalian tinggal kali saja. Dan setelah hasil tambah, kita tulis dengan hasil bagi. Hasil kurang. Lalu kali kalian hasil kali, lalu terakhir hasil bagi. Tidak lupa kalian nanti juga menjadi bagi. Nah, kita telah menambahkan semuanya di sini. Nah, tidak lupa kalian juga bisa menggantinya dengan simbol-simbol yang tadi tentukan. Kurang menggunakan simbol kurang, lalu kali kita menggunakan bintang, lalu bagi kita menggunakan slice. Kita coba menggunakan Open with Live Server. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya buat bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.